autisme. Autisme adalah suatu gangguan perkembangan pada anak yang secara menyeluruh dan mengakibatkan adanya hambatan dalam kemampuan bersosialisasi, berkomunikasi, dan juga berperilaku. Gangguan tersebut dimulai dari taraf yang ringan sampai dengan taraf yang berat. Gejala autis ini pada umumnya muncul sebelum anak mencapai usia 3 tahun. Pada umumnya, penyandang autis mengacukan pada suara, penglihatan, ataupun kejadian yang melibatkan mereka. Dan mereka menghindari atau tidak merespon kontak sosial, misalnya pandangan mata, sentuhan kasih sayang, dan bermain dengan anak-anak lainnya. Kemudian, karakteristik anak autisme. Karakteristik anak autisme menurut Sri Muji Rahayu yang sering muncul pada masa anak-anak diantaranya ialah 1. Perkembangannya terlambat. Yang kedua, memiliki rasa ketertarikan pada benda yang berlebih. Kemudian yang ketiga, menolak ketika dipeluk. Yang keempat, memiliki kelainan sensoris. Dan yang terakhir, memiliki kecenderungan melakukan perilaku yang diulang-ulang. Terapi bermain merupakan salah satu yang dapat dilakukan oleh perawat dalam mengatasi masalah anak interaksi sosial anak autis. Sedangkan bermain merupakan salah satu kebutuhan penting bagi anak. Dengan bermain, anak aspek belajar dapat beradaptasi, bersosialisasi, serta bebas berekspresi. Permainan memiliki peran penting dalam mengembangkan dan memperhalus berbagai kemampuan gerak dasar. Terapi bermain anak autis yang dapat dilakukan selama 2 jam per hari dalam waktu 6 hari dapat meningkatkan kemampuan kontak mata dan kemampuan bahasa reseptif anak tersebut. Beberapa permainan dan alat permainan sederhana. Aspek motorik anak, otot-otot anak akan bekerja maksimal, metabolisme tubuh meningkat dan perkembangan otot lebih bagus. Dalam melaksanakan suatu observasi dan asesmen tentunya perlu dilandasi dengan teori yang berkaitan dengan subjek, tujuan, serta prosesnya. Adapun observasi yang kami lakukan berdasarkan beberapa teori, yaitu pertama, teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, cara berpikir anak bukan hanya kurang matang dibandingkan dengan orang dewasa karena kala pengetahuan, tetapi juga berbeda secara kualitatifnya. Ia juga mengatakan bahwa anak dilahirkan dengan beberapa skemata sensorimotor yang memberi kerangka bagi interaksi awal dengan lingkungannya. Selanjutnya yang kedua, teori perkembangan menurut Harlow. Menurut Harlow, perkembangan berkaitan dengan perubahan kualitatif dan kuantitatif atau dapat didefinisikan sebagai deretan kemajuan dari perubahan yang teratur dan konteran atau saling berhubungan. Selanjutnya yang ketiga, teori perkembangan anak usia 9 tahun. Anak-anak pada periode ini beroperasi pada taraf pemikiran representasional tepat seperti anak-anak pada periode pra-operasional. Tetapi terdapat suatu perbedaan yang mencolok, yaitu bahwa pada anak-anak yang berada pada periode konkret terdapat sistem kognitif yang terorganisasikan dengan baik. Kegiatan lapangan. Kamis 16 September 2021 datang ke sekolah untuk mencari subjek dan meminta izin untuk melakukan observasi. Kemudian bertemu dengan guru wali kelas dan mewawancarai terkait subjek dan pembelajaran. Kemudian sekaligus langsung berkunjung ke kediaman subjek setelah memperoleh informasi dari guru, kemudian sampai pada rumah subjek bertemu dengan orang tua dan sedikit melakukan wawancara terhadap orang tua terkait identitas subjek dan kesehariannya, dan masih banyak lagi hal-hal yang diwawancarai. Senin 20 September 2021 melakukan wawancara via telepon dengan guru wali kelas untuk menggali informasi terhadap subjek untuk kebutuhan observasi. Rabu 22 September 2021 kembali berkunjung ke kediaman subjek, melakukan pendekatan dan melihat perkembangan subjek dengan melakukan beberapa perintah terhadap objek. Hal ini untuk secara tidak langsung melakukan asesmen dengan cara mengamati. Sabtu 25 September 2021 kembali lagi berkunjung ke rumah subjek dengan membawa mainan yang berbentuk bundar atau lingkaran. Karena hasil wawancara subjek, dia menyukai benda-benda yang berbentuk bundar. Saat itu juga dilakukan lagi pendekatan dengan subjek, diajak bermain dan melihat perkembangan yang bisa dilakukan atau dicapai oleh subjek.
Kamis 7 Oktober 2021 dilakukan kembali wawancara terhadap orang tua dan terhadap subjek dengan memerintahkan melakukan sesuatu secara langsung untuk memenuhi asesmen terhadap subjek yang harus lengkap sesuai dengan teori dan perkembangan pada usia 9 tahun. Selasa 16 November 2021 berkunjung ke rumah subjek untuk melakukan terapi dengan membawa media yang akan digunakan untuk pelaksanaan terapi bermain. Rabu 24 November 2021 kembali berkunjung ke rumah subjek untuk melakukan lagi terapi bermain terhadap subjek agar terjadi progres kemajuan untuk sarana tujuan terapi yang bisa tercapai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan identitas siswa. Inisial anak, FNS, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Goa, 9 September 2012, umur 9 tahun, agama Islam, status anak, anak kandung. Anak pertama dari satu bersaudara, dari sekolah SLB Negeri 1 Goa. Alamat rumah, BTN Ranulaen. Berikutnya, identitas orang tua. Identitas orang tua, identitas ayah, inisial I, tempat tanggal lahir Jeneponto 1 Oktober 1981, agama Islam, status ayah kandung, pekerjaan PNS, alamat BTN Ranulaen. Berikutnya identitas ibu, tempat tanggal lahir Jeneponto 9 Juni 1985, agama Islam, status ibu kandung, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat BTN Ranulaen. Nah, adapun dari hasil wawancara orang tua, yang pertama yaitu riwayat melahirkan dan proses melahirkan. Nah, perkembangan pada masa kehamilan itu normal, penyakit pada masa kehamilan tidak ada, dan kondisi ibu saat mengandung, ia sedikit mengalami stres karena sendirian di rumah, dan ia biasanya tidak pernah jauh dari orang tua, tapi gizi dan asupan kandungannya terpenuhi. Usia kandungan ketika melahirkan yaitu 9 bulan. Riwayat proses kelahiran normal dan berat badan bayi yaitu 3,5 kg. Nah, adapun yaitu perkembangan masa balita. Nah, anak ini tidak menyusui ASI pada ibunya. Ia meminum susu formula pada umur 0 sampai 9 tahun dan imunisasi dan pemeriksaan lengkap. Dan anak ini mengalami hambatan saat ia 3 tahun dan dia juga saat mengalami obesitas. Jadi perkembangannya sangat lambat. Nah, kualitas makanan dan minuman juga baik dan anak ini tidak memiliki kesulitan makan ataupun minum. Nah, adapun perkembangan fisik dari anak ini, ia dapat berdiri di umur 1 tahun dan berjalan di umur 2 tahun dan ia tidak mengalami kesulitan gerak. Nah, adapun perkembangan sosial, hubungan anak ini dengan temannya baik dan hubungan dengan orang tua juga baik, dan anak ini memiliki kesenangan menonton, bermain air dan menyukai benda-benda yang berbentuk lingkaran. Nah, anak ini juga menyukai bermain dengan orang seusianya. Karena ketika ia bermain dengan orang yang tidak sesuai dengan usianya, ia takut diperintah. Nah, adapun dari perkembangan komunikasinya, anak ini komunikasinya tidak lancar dan ia hanya bisa menyebutkan nama makan, ayah, dan juga mama, dan ia juga sulit berkomunikasi dengan orang lain. Adapun dari perkembangan pendidikan, anak ini masuk PAUD pada umur 6 tahun dan ia mengalami kesulitan di PAUD itu, tidak mau belajar dan sulit berkomunikasi. Nah, anak ini juga masuk di SDLB pada umur 7 tahun dan kondisi anak di akademinya. Baik, saya akan melanjutkan hasil wawancara guru wali kelas Ananda Faiz. Siswa atau Ananda Faiz tergolong anak autis sedang. Hal ini berdasarkan penuturan dari wawancara wali kelas Ananda Faiz di SLB Negeri 1 Goa. Siswa masih bisa sedikit diarahkan dan tentunya sama seperti anak autis pada umumnya. Mereka memiliki dunianya sendiri. Ananda Faiz memiliki kontak mata yang kurang fokus. Dalam pembelajaran daring, biasanya Ananda Faiz terkendala dalam jaringan. Tetapi, Ananda Faiz rajin dalam mengumpulkan tugas. Interaksi Ananda Faiz dengan teman sebayanya belum terlihat karena kondisi pembelajaran yang masih dilakukan secara daring dan Ananda Faiz baru daftar ke sekolah pada saat kondisi COVID-19. Untuk kondisi akademik Ananda Faiz belum mampu banyak hal seperti membaca, berhitung, menulis karena susah untuk diajar apalagi saat kondisi daring seperti ini.
Pendekatan guru ke siswa supaya mau belajar yaitu harus diciptakan suasana kelas yang menarik untuk anak, karena itu akan mengambil perhatiannya dan juga tidak bosan. Sikap anak ketika diberi pembelajaran baru yakni dia akan cenderung menolak jika itu tidak masuk pada pemikirannya atau media yang diberikan itu kurang menarik perhatiannya. Sementara sudah dilakukan pendekatan, yaitu pendekatan alternatif lain seperti ajak bermain sembari dalam permainan itu diciptakan pembelajaran yang bisa atau biasa dilakukan oleh guru-guru di sekolah. Yang selanjutnya adalah hasil asesmen. Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan, maka diperoleh beberapa gejala yang tampak pada menghadap ke bawah jangan lupa. Hasil asesmen. Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan, maka diperoleh beberapa gejala yang tampak pada anak, yaitu yang pertama, anak apa ini bacanya? Ulang. Biar langsung. Hasil asesmen. Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan, maka diperoleh beberapa gejala yang tampak pada anak. Yang pertama, anak sekilas bisa melihat orang lain. Kemudian yang kedua, anak mampu menirukan tangan ke atas, tepuk tangan dan jabat tangan. Yang ketiga, anak tidak mampu menyatukan satu jari maupun dua jari. Anak sudah mampu memegang pensil namun tidak mampu menirukan tulisan atau mewarnai. Anak mampu mengucapkan huruf vokal. Kemudian anak belum mampu menirukan kata babi, bu, mami, mu, dan belum mampu menirukan kata yang terdiri dari dua suku kata. Anak sudah mengerti perintah sederhana seperti duduk, berdiri, dan mengambil sesuatu. Anak sudah mampu makan sendiri namun belum mampu ataupun melepaskan atau mandi sendiri. Anak mampu menyamakan benda identik dengan benda yang lainnya. Kemudian anak belum mampu mengidentifikasi angka, huruf, bentuk, dan mengidentifikasi warna. Anak mampu memilih teman sendiri, mampu menghormati tamu, tapi suka menyendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah anak mampu melakukan instruksi sederhana dan meminta sesuatu dengan menunjuk bendanya. Kemudian anak mampu menjawab pertanyaan sederhana dan meminta maaf, namun belum mampu meminta benda dengan diucapkan. Untuk tahapan atau prosedur pelaksanaan program terapi dimulai dengan mempersiapkan medianya terlebih dahulu, kemudian dimulai dengan mengambil perhatian subjek, kemudian memperkenalkan media tersebut, kemudian terapis mencoba untuk memberikan kesempatan subjek untuk melakukan atau mempraktekkan media tersebut sesuai warna balon untuk melatih kemampuan kognitif subjek. Kemudian subjek meletakkan balon yang ada pada warna, maka terapis akan mengatakan ayo jika subjek salah meletakkan balon pada lubang warna, maka terapis akan mengatakan ayo kurang tepat, letakkan ke yang lain. Kemudian jika subjek melakukan meletakkan balon di wadah yang benar atau lubang yang benar, terapis akan memberikan tepuk tangan atau dengan kalimat bagus. Kemudian ketika subjek melakukan permainan tersebut semuanya, subjek akan diberi waktu istirahat maksimal itu 5 menit atau sesuai kondisi. Jika subjek mau beristirahat lagi, maka diberi kesempatan waktu yang lama. Kemudian setelah istirahat, tahap kedua dimulai dengan penyebutan warna untuk melatih kemampuan bahasa subjek. Kemudian terapis menunjukkan balon dan mengucapkan warnanya seperti ini, warna putih, biru, dan lain-lain. Kemudian setelah subjek berhasil mengikuti arahan terapis dengan tepat, maka akan diberikan reward berupa tepuk tangan dengan kalimat kamu hebat atau kamu bagus. Kemudian hasil evaluasi hasil dari program terapi didapatkan hasil melalui beberapa proses kegiatan pelaksanaan program, dimulai dari kunjungan ke sekolah, mencari siswa, wawancara guru dan orang tua, mengidentifikasi asesmen siswa, dan pelaksanaan program yang berfokus pada perkembangan bahasa dan kognitif. Didapatkan hasil bahwa anak tersebut sudah mampu mencocokkan balon dengan masing-masing warna yang ada pada lubang warna atau yang ada pada media. Kemudian anak mampu dalam penyebutan itu mampu menyebutkan warna putih dan hijau. Nah,
baru dua warna yang mampu disebutkan, putih dan hijau. Hal ini diperlukan waktu yang sangat banyak untuk menghasilkan kemajuan yang optimal terhadap subjek. Namun juga perlu diperhatikan kejenuhan yang kadangkala terjadi dan itu tidak bisa dipaksakan. Untuk pelaksanaan program terapi bermain, kami menggunakan media terapi lubang warna, yakni bahan utamanya balon. Nah, untuk tujuan dari program terapi bermain, seperti yang kita ketahui dari hasil asesmen, anak ini sangat menyukai benda yang berbentuk lingkaran. Nah, kemudian untuk tujuan program terapinya kami memiliki dua sasaran, yaitu bahasa dan kognitif. Untuk bahasa, supaya bisa melatih kemampuan berbicara atau bahasa anak untuk merangkai kata melalui proses pengucapan warna balon karena subjek memiliki hambatan dalam proses berkomunikasinya. Kemudian sasaran yang kedua adalah kognitif. Nah, untuk kognitifnya melatih kemampuan berpikir anak mengenal warna pada balon. Sasarannya untuk pengenalan warna terhadap subjek karena dalam hal warna subjek belum mengetahuinya. Ya, Faiz, coba Faiz. Ya, pintar. Cari lagi. Wih, pintar ya. Oke, lagi mana lagi ya? Yang mana lagi? Mana lagi ya? Iya. Iya. Mana ya? Cari lagi. Tidak cukup ya? Tidak cukup ya? Cari lagi. Oke, coba. Oke, pintar. Mana lagi ya? Mana lagi? Oke, satu lagi. Satu lagi. Iya. Bisa sih. Coba. Pasang. Ih, salah. Oke, bagus, tepuk tangan. Ih, salah. Ya, ini. Bagus. Putih. Bilang dulu putih. Yang tadi itu udah tahu. Ya, hore. Tepuk tangan. Begini. Bagus, Pak Is. Ini kuning. Nah, ini biru. Ini putih. Bilang. Putih. Putih. Kuning. Oh, putih. Mantap. Putih. Oke, bagus. Biru. Coba bilang. Biru. Bilang dulu biru. Biru ini. Kuning. Bilang dulu. Boleh. Bilang. Boleh dipecah kalau bilang. Kuning. Bilang dulu baru dipecah. Kuning. Putih. Biru. Bilang dulu biru. Biru. Bilang dulu biru. Apa? Biru. Ya, biru. Ini di mana? Ini di mana? Kuning. Mana kuning? Ya, pintar. Biru. Ayo. Bilang lupa dulu biru. Biru. Demo. Apa kayaknya apa? Biru. Bilang apa dulu? Biru. Kapate. Namanya disebut kapate. Biru. Bilang dulu kakak biru. Blue.
Blue. Biru. Biru. Hijau. 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 Hebat Faiz. Kasih hadiah, hore. Bilang apa? Makasih.